Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, bersama kembali kita bertemu dalam Mesbah Doa malam hari ini. Mari bersama kita sama-sama siapkan hati. Saya percaya bahwa hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita datang di dalam hadirat-Nya. Kita menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Setiap kami dimanapun kami berada, kami percaya bahwa malam hari ini kami mau siap diberkati, kembali kami mau dikuatkan dan terima berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami melihat setiap hari selalu ada pertolongan Tuhan. Kami melihat setiap hari selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Apapun musim yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang kami alami. Terima kasih untuk setiap penyertaan bahkan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Ini setiap kami malam hari ini kami mau bawa setiap ukupan yang harum di hadapan Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk setiap tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu-Mu yang tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu sangat baik atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
aja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat kasih setia-Mu Tuhan. Setiap hari kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami datang bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami datang bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kau yang pegang seluruh hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan. Setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami hidup di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Tidak ada satu pribadi yang mengasihi kami seperti kasih Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami mau katakan Tuhan, kami hanya berseru pada satu pribadi. Kami hanya berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Selama-lamanya dalam hidup kami, kami mau katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kami. Bagaimanapun kondisi kami, Tuhan Engkau tetap menggendong kami, menuntun kami, berjalan bersama-Mu Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mari dengan segenap hatimu. Dia peduli, ya, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Yesus, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat-Mu Tuhan, Dia peduli, Dia mengerti. Oh Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Yesus, harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, pengharapan kami, sumber ketenangan di dalam hati kami. Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari dengan segenap hati menyatakan, harapanku Di dalam-Mu, hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. hanya Kau Yesus. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Ku percaya kami aman di dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus, kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini, anugerah Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk doa-doa saudara sehingga Mesbah Doa onsite boleh berjalan ya kemarin, dan ya semua karena anugerah Tuhan, dan kita rindu untuk memberkati kota-kota ya. Berdoa saudara, satu saat Mesbah Doa nanti akan ada di Makassar, di Manado, Surabaya dan lain-lain. Biar waktu Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya pengikut setia Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Tapi saya baru menemukan tahun ini. Saya mau bersaksi atas pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami musibah kecelakaan dan saya mengalami patah tulang. Patah tulang tangan. Sampai akhirnya saya dioperasi karena pertolongan dan kemurahan Tuhan sajalah. Hingga saat ini tangan saya sudah mulai pulih kembali. Tapi saya selalu saya yakin Tuhanlah yang menyembuhkan dan Tuhan yang turut berperkara dalam kehidupan saya dan pemulihan saya. Lagu yang selalu saya nyanyikan adalah segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Janji-janjinya selalu ditepati dalam kehidupan saya. Begitu juga kalau ada anggota keluarga saya yang sakit, saya selalu datang berdoa secara pribadi ya, puji Tuhan, dipakai Tuhan juga untuk
ya melayani jiwa-jiwa. Saya selalu datang secara pribadi kepada Tuhan untuk kesembuhan keluarga saya yang sakit. Dan masih banyak pertolongan Tuhan yang selalu saya rasakan. Begitu juga kalau berdoa, saya selalu tumpang tangan, lalu saya berperkara dalam setiap kehidupan saya agar Tuhan berperkara. Bahkan juga dalam keluarga saya. Demikian kesaksian saya, Ibu Debbie sehat selalu bersama dengan tim, diberi kekuatan dan terus mengabarkan firman Tuhan. Di tengah dunia ini, sehat selalu Ibu, Tuhan memberkati, amin. Ia mengalami kecelakaan dan patah tulang dan akhirnya dioperasi, tapi Tuhan sudah menyembuhkan dan memulihkan. Tidak gampang ya, karena itu hati-hati juga ya dimanapun kita berada, biar kita semakin berhati-hati dan dalam perlindungan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Dan kemarin kita sudah selesai ya dengan Bilangan pasal yang ke-16. Bagaimana kita melihat ketika bangsa itu memberontak terhadap Musa, lalu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Waktu Musa berkata, Tuhan, ya nyatakanlah kemuliaanmu bagi umat ini. Dan seketika itu juga saudara, ya Musa berkata-kata lalu tanah terbelah. Mereka semua masuk ke dalam tanah itu dan terkubur hidup-hidup sehingga mereka mati binasa. Dan ketika penghukuman Tuhan itu turun, ternyata tidak membuat bangsa ini menjadi takut kepada Tuhan. Ya, justru sebaliknya saudara, ketika Tuhan menyatakan penghukuman itu, ya mereka bukannya bertobat dan takut, aduh Tuhan itu benar-benar ada, enggak saudara. Tapi mereka bersungut-sungut dikatakan saudara ya, kemarin kita sudah baca. Pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Dan akhirnya mereka itu semua berkumpul untuk melawan Musa dan Harun. Dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Ya saudara bayangkan ya, mereka itu sudah melihat dengan mata kepala Tuhan membinasakan orang-orang itu, ditelan di dalam tanah, bumi menganga dan mereka masuk. Bukannya takut Tuhan, malah makin memberontak saudara. Itulah ya sifat manusia. Akhirnya Tuhan tuh berkata, pergilah kamu ya. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan saja mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan ya. Adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar. Jadi kita melihat di sini Musa dan Harun itu selalu mengalah dengan umat ini, mengalah dan mengalah terus saudara. Tetapi hukuman Tuhan itu tidak akan pernah berhenti ya, ketika orang tidak taat, orang itu memberontak, maka ya tetap saudara. Dan Alkitab berkata ketika Musa dan Harun akhirnya meminta belas kasihan Tuhan untuk meluputkan mereka dari kematian, Alkitab berkata, maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah Tuhan telah mulai di antara bangsa itu, lalu ya dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Kita baca tadi malam, dan ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bayangkan yang mati saudara, mereka yang mati kena tulah, itu dikatakan ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung yang mati karena perkara Korah. Jadi yang kena tulah aja itu waduh ribuan saudara ya. Dan akhirnya saudara itu tidak membuat bangsa itu ternyata bertobat. Setelah Harun memintakan korban pendamaian, barulah tulah itu berhenti dan mereka tidak sampai dibinasakan seluruhnya. Dan baik, kita akan lanjutkan sekarang
Pasal yang ke-17, tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, ya. Dikatakan di sana, ya Tuhan, dikatakan ya kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Dan dikatakan di sana, saudara, mereka harus memberikannya suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Jadi 12 suku 12 tongkat ya disuruh. Lalu tongkat itu ya dikatakan dituliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa sebuah tongkat itu keluar dan di hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Saudara, lalu Tuhan menyuruh Musa memilih mengumpulkan semua tongkat-tongkat dari 12 suku, dikumpul satu-satu tongkat menurut nama suku. Dan di situ juga disarut satu tongkat lain, yaitu tongkat Harun, saudara. Dan barang siapa yang tongkatnya itu mengeluarkan tunas berbunga, maka itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Ya, dan setelah mereka, Tuhan bilang supaya mereka ini tidak lagi bersungut-sungut kepadamu, aku akan memilih seorang yang kupilih supaya mereka melihat. Jadi setelah menyaksikan mujizat yang mengagumkan dengan melihat orang-orang Mesir dihukum dengan berbagai tulah, bahkan mereka mengalami keadaan Allah secara nyata, bangsa Israel tetap mengeluh dan memberontak, gak pernah sadar. Ya, dan kita lihat, saudara, sungguh mengherankan bagaimana mereka itu dapat sedemikian buta dan bodoh. Namun ya tidak dipungkiri kita pun seringkali melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel. Tapi mari kita bertobat. Ya, dan dikatakan di sana, saudara, akhirnya Tuhan menyuruh untuk memilih tongkat-tongkat dari ke-12 suku. Dan kita melihat, saudara, mereka itu akhirnya Tuhan itu malas dengan sungut-sungut bangsa itu, ya, dan dia memilih untuk menetapkan satu orang yang dia pilih. Dan dikatakan di sana, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga mereka mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak aku dengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah ia berbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Ya, karena mereka memberontak, menyuruh mencari pemimpin baru, kita sudah baca dan lain sebagainya. Tapi ya menurut apa yang mereka mau pilih, akhirnya Tuhan melakukan seperti itu. Ya, dari setiap suku dikumpul tongkat satu dan plus ada tongkatnya Harun.
Tuhan berkata yang tongkatnya itu berbunga mengeluarkan tunas, itulah orang yang aku pilih ya. Karena mereka mencoba menggantikan Harun sebagai imam. Dan akhirnya ya itulah ketetapan Tuhan menjadi peringatan bahwa pada akhirnya ya tongkat Harun yang berbunga. Saudara, kita belajar ya dalam hidup ini kita takluk dan taat pada keputusan Tuhan. Jangan memberontak kepada otoritas Allah karena Tuhan itulah Tuhan yang selalu mau menuntun kita di dalam jalan kebenarannya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Malam ini kami belajar untuk kami menjadi orang-orang yang taat kepada keputusan Tuhan, tidak memberontak. Kami belajar, bahkan untuk kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami. Mampukan setiap kami untuk berjalan dalam rencana kehendak-Mu yang sempurna. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Mesbah Doa yang mendengar malam ini. Kami mendapat banyak hikmah dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, kepekaan untuk terus hidup dalam kebenaran. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terbaring sakit malam ini. Jamah dan lawat dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan, hutang piutang, masalah keuangan yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan yang terbaik. Berdoa buat setiap mereka rindu punya keturunan, punya anak, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa Tuhan untuk segala dosa-dosa yang ada di dalam hidup kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh jiwa dan tubuh kami biar terpelihara tidak bercacat celah. Roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden Jokowi yang Kau berkati seluruh jajaran yang ada, lembaga-lembaga pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Gereja-gereja-Mu, kepala-kepala daerah Tuhan berkati, TNI Polri Tuhan berkati. Bersihkan bangsa ini dari segala kemunafikan dosa Tuhan. Luputkan bangsa kami dari penghukuman, krisis. Ampuni bangsa kami, hujan lawatan Tuhan tercurah atas bangsa ini. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau hari-hari ini. Apapun yang menjadi persoalan masalah mereka, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Tuhan. Bahkan Engkau juga terus memberkati bangsa-bangsa yang lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati sehingga mereka semua boleh mengalami Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengar malam ini Tuhan, Engkau juga memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan buat malam ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, keluar masuk-Mu, diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan-Mu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.